Obor terkini dengan breaking news. Koperasi Unit Desa Jawa Tengah kembali menggeliat. Koperasi Unit Desa KUD Jawa Tengah kembali menggeliat dan bangkit dari tidur panjangnya setelah didera krisis dan pandemi COVID-19. Cita-cita Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia harus diwujudkan dan tak boleh lekang ditelan zaman. Kebangkitan KUD harus menjadi bukti kuat untuk mewujudkan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tekad tersebut disampaikan Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Jawa Tengah, Insinyur Sugiono dalam rembuk Forum Komunikasi KUD se-Kabupaten Brebes di Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Brebes. Sugiono menjelaskan, KUD yang berdiri sejak 1976 telah memiliki aset yang sangat besar. Apalagi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka harus berperan dan berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Di Jawa Tengah ada 567 KUD yang terdaftar dan sebanyak 290 KUD masih menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Penyelamatan aset KUD harus dilakukan, makanya KUD yang mati kita bangkitkan lagi untuk mengulang kejayaan KUD di era Orde Baru. Diakui oleh Sugiono, memang banyak sekali yang berusaha menenggelamkan KUD dari bumi Indonesia. Ini tidak boleh terjadi, maka KUD harus bangkit kembali dan memerlukan intervensi dari pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi. Perkumpulan ini digunakan untuk menyatukan kembali persepsi dan untuk bergerak semangat kembali bangkit. Selanjutnya akan mengadakan audiensi dengan bupati, gubernur, hingga presiden terkait amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kalau koperasi itu adalah soko guru perekonomian Indonesia. KUD bisa menjadi pilar utama ketahanan pangan secara nasional. Pihaknya sepakat memajukan koperasi, bergerak dari bawah hingga ke atas untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk menyediakan makan siang gratis untuk anak-anak bila KUD dilibatkan oleh pemerintahan Prabowo. Bahkan pada masa Orde Baru yang silam, keberadaan KUD mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dengan melibatkannya dalam berbagai kegiatan perekonomian di pedesaan. Hal itu dipertegas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, khususnya Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah, terutama di pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. KUD potensinya sangat besar, cuman dikerdilkan oleh kekuatan lain. KUD yang beranggotakan rakyat maka menjadi kekuatan yang besar dan tidak harus kembali bangkit. Demikian Sugiono menyampaikan. Sugiono juga akan menghidupkan kembali KUD-KUD yang mati ataupun yang mati suri agar masyarakat kembali berkoperasi dan hidupnya makin sejahtera. Dengan langkah pasti diyakini bahwa akan muncul KUD-KUD yang baik dan berkualitas. Sugiono juga menghendaki urusan koperasi harus ditangani oleh satu menteri, termasuk dinas-dinas di provinsi maupun kabupaten. Jangan dicampur adukan dengan UMKM atau usaha perekonomian lainnya. Koperasi harus besar, jadi harus ada penanganan yang khusus di masyarakat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengurus Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Brebes, Sunoto, menyampaikan dirinya akan mensupport upaya Puskut dalam membangkitkan kembali KUD-KUD di pedesaan, termasuk upaya dukungan pemerintah dari kabupaten hingga ke pemerintahan pusat. Itu dalam rangka untuk menyatukan persepsi bahwa KUD harus kami kembali. Nah,
bangkit kembali ini tidak akan bisa terjadi manakala tidak ada keterlibatan pemerintah dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan dengan ketahanan pangan, Pak. Tidak mungkin. Makanya harus ada keterlibatan pemerintah dalam hal masalah ketahanan pangan, dan KUD adalah satu lembaga koperasi yang memang tujuan awalnya dalam rangka untuk pertahanan keamanan, ketahanan pangan secara nasional, sumber daya. Nah, akhirnya kami sepakat untuk menyatukan persepsi, kemudian itu disampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat daerah dan pusat. Kemudian, alhamdulillah pada siang hari ini kami juga dengan sahabat Dekopinda ini ada bersepakat bahwa untuk majunya gerakan koperasi adalah KUD. Ini kami akan bergerak mulai dari bawah sampai ke atas. Di samping kita juga ke atas, juga kita ke bawah, Pak, harus mempersiapkan diri. Alhamdulillah pada era sekarang, alhamdulillah Pak Prabowo sudah terpilih. Ini kok kelihatannya arahnya ke sana untuk peningkatan ketahanan pangan. Itu tujuan utamanya adalah kita menyamakan persepsi bersama-sama, kemudian kita bergerak bersama-sama untuk mengadakan pendekatan pada pemerintah baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Mengenai kesiapan untuk mempersiapkan itu makan siang gratis gimana, Pak? Kalau makan gratis kan tadi sudah saya sampaikan, ini kan program pemerintah yang akan datang, Pak, ya. Namun demikian kan karena ada semacam indikasi, Pak, ya, ini juga saya belum berani mengatakan pasti, ya. Ada indikasi ini kan dalam rangka menghidupi gerakan operasional KUD kan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini kelihatannya kan KUD akan dilibatkan. Jadi secara otomatis kalau nanti dilibatkan, ya kami ya meminta kepada rekan-rekan KUD di bawah harus segera bersiap-siap, baik di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, dan juga mungkin faktor permodalan. Ini potensi KUD di Jawa Tengah bagaimana, Pak? Kalau Jawa Tengah ini potensinya itu sangat besar sekali, cuma memang, Pak, ini kan kami untuk mendapatkan sesuatu itu yang masih aktif, berapa yang sudah tidak aktif, berapa. Tapi kalau Jawa Tengah alhamdulillah kan dari 567 anggota KUD ini yang masih aktif itu ada kemarin tahun 2022 itu 290, itu masih RAT. Nah, sisanya itulah yang perlu kami susun. Mungkin kalau yang ada yang mati harus segera dihidupkan kembali dalam rangka untuk menyongsong program pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Oke, Pak, untuk dukungan dari Dekopindo sendiri bagaimana, Pak? Kalau dari kami pengurus harian Ketua Dekopinda, kami sangat mendukung dengan adanya program dan forum KUD di Kabupaten Brebes ini, sehingga nantinya kepanjangan tangan Dekopinda itu yaitu gerakan koperasi, kemudian nanti muncul KUD-KUD yang baik dan bagus untuk melaksanakan kegiatan dari forum ini yang akan mengusulkan di tingkat pusat agar bisa nanti bisa menjembatani dari KUD-KUD itu untuk disebarluaskan ke Provinsi Jawa Tengah agar bisa nanti KUD itu bangkit kemudian menjadi penyalur pupuk dan menjadi panjangan tangan dari pemerintah. Semoga nanti ada dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oke. Ya.